Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Sally Oliara Wadanti dapat kembali menjumpai pemirsa di rumah dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Dan siang ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita masyarakat pemirsa terkait dengan fluktuasi harga bahan pokok. Berdasarkan pantauan harga di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tercatat dari data yang dihimpun dari laporan harga pangan terbaru sejumlah media yang ada di instansi Provinsi Sumatera Selatan, beberapa bahan pokok seperti cabai merah yang saat ini berada di sekitaran harga Rp50.000 per kilogramnya, bawang merah di Rp35.000, mulai juga dari beras medium di harga Rp13.000 per kilogramnya, serta beras premium di harga Rp15.000 per kilogramnya, juga dengan di daging ayam sekitaran harga Rp37.000 per kilogramnya. Lalu apa penyebab fluktuasi harga pangan ini? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas harga tersebut? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama yaitu Ibu Elsa Noviani, SHMSI, Kepala Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan. Ibu, apa kabar hari ini Bu Elsa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, walaupun harga bahan pokok kita melonjak naik Bu hari ini ya, luar biasa. Dan kita tidak berdua saja Ibu, sudah hadir bersama kita juga pemirsa Bapak Julius Priyansyah, SEMSI, Analis Perdagangan Ahli Muda. Bapak, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, kabar baik. Oke, Kabar baik. kita akan membahas tema mengenai fluktuasi harga bahan pokok nih Ibu Bapak. Dan seperti untuk gambaran umum dari pembahasan kita ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, fluktuasi harga bahan pokok secara rincinya seperti apa sih khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini? Baik Mbak Charlie, apa kabar pemirsa? Hari ini kita sebelumnya membahas dulu masalah fluktuasi ya Mbak Charlie. Jadi fluktuasi itu adalah naik turunnya harga di pasaran, itu disebabkan ada banyak faktor, diantaranya juga kita saat ini adalah misalnya permintaan yang tinggi, cuaca, dan juga hal-hal lain yang mengakibatkan keadaan komoditi harga barang itu tidak stabil. Jadi itu yang dinamakan dengan fluktuasi. Nah, sekarang ini kita lihat di beberapa pasar, kita melihat harga cabai terkhususnya saat ini melonjak naik. Itu penyebabnya salah satunya adalah iklim, karena kita cuaca saat ini hujan, kadang hujan, kadang panas, itu mengakibatkan produksi cabai itu sendiri tidak bagus dan mengalami kegagalan panen. Itu salah satu contohnya Bu ya? Contohnya ya. Mungkin dari Pak Yus Pak ada tambahan untuk fluktuasi harga bahan pokok ini? Ya, untuk kita di Kota Palembang ini dengan adanya faktor cuaca ini, jadi fluktuasi untuk kenaikan harga cepat berubah. Betul. Jadi pendistribusian kita dari Pulau Jawa itu tersendat, Mbak. Jadi dikarenakan salah satu tadi faktor cuaca tadi, jadi petani-petani itu walaupun barang itu ada, tapi mereka tidak memanen. Jadi tidak memanen itu, jadi untuk distribusiannya kita misalnya ke Palembang ini, jadi terhambat. Jadi barang-barang lokal yang ada yang ada di kita ini yang dijual, jadi ada kenaikan harga. Jadi itu penyebabnya. Oke, nah kalau dari penjelasan Bapak tadi untuk kondisi nasional mungkin Pak ya, seberapa besar sih pengaruh kondisi nasional itu harga bahan pokok yang ada di Sumatera Selatan Pak? Sangat berpengaruh sekali Mbak. Jadi kondisi harga nasional ini kan di Palembang ini kan kita untuk kebutuhan saja, untuk kebutuhan dari cabai merah keriting itu per hari itu paling tidak kita kurang lebih 8 mobil, Pak. 8 mobil. Satu mobil itu kurang lebih 4-5 ton. Jadi apabila kurang dari itu maka akan mengalami kelangkaan. Jadi harga akan semakin melonjak. Jadi memang kebutuhan cabai merah ini untuk Kota Palembang ini sangat tinggi, Mbak. Ya. Tapi saat ini belum terjadi kelangkaan Pak ya? Untuk saat ini masih belum terjadi kelangkaan karena masih di daerah-daerah itu masih panen. Masih panen. Cuman karena fluktuasi harga jadi berubah-ubah dikarenakan faktor cuaca. Faktor cuaca tadi. Oke, jadi semuanya jadi satu faktor Pak ya, bisa dikatakan tadi. Oke. Nah, kalau dari Ibu Elsa Bu, untuk faktor yang paling dominan Ibu untuk menyebabkan harga bahan pokok naik turun itu seperti apa sih Bu? Jadi harga bahan ini terus komoditi yang memang diperlukan rumah tangga itu yang sangat mempengaruhi itu permintaan pertama. Jadi seberapapun banyaknya komoditi yang ada ataupun stok yang ada,
kalau permintaan tinggi itu pasti mengalami lonjakan harga. Dan juga selain permintaan kita juga adanya faktor ekstrim tadi, faktor yang di luar kehendak kita yaitu faktor cuaca. Nah itu mengakibatkan harga pasti tidak stabil. Yang harga memang stabil itu mungkin contohnya beras. Kalau beras ini memang sudah stabil harganya sebab kita sudah ada harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan sehingga beras itu tidak mengalami lonjakan naik turun setiap hari. Jadi stabil harganya. Oke. Nah, kalau dari harga-harga nih Bu ya, terkait dengan mungkin harga di pangan di Sumatera Selatan itu terkadang tuh berbeda Bu dengan harga pangan di daerah lain. Itu sebabnya apa sih? Nah, itu kalau mengenai harga perbedaan dari setiap daerah ke daerah, itu kita lihat juga mungkin pangsa pasar, peminatnya dan juga apa yang dihasilkan dari salah satu daerah tersebut. Mama daerah penghasil seperti kita contohkan daerah Pagar Alam penghasil cabai, ya sudah tentu kebutuhan dari akan cabai itu terpenuhi. Sedangkan kita Kota Palembang, kita tahu bahwa kita tidak tersedia lahan untuk tanam, jadi kita memang mengambil dari daerah sekitar Kota Palembang. Hal itu akan mempengaruhi karena distribusinya, distribusi untuk menjangkau pasar itu sendiri. Jadi perbedaan itu juga ada beberapa faktornya tadi Bu ya. Oke. Nah kalau untuk tren harga pokok dalam 3 bulan terakhir Bu bisa disebutkan mulai dari cabai, bawang merah, bawang putih itu ada di kisaran harga berapa Bu? Iya Mbak Sherly. Jadi yang tren dalam minggu ini yang kita temukan di pasar tradisional khususnya itu yang tren naik itu yaitu harga ayam negeri, ayam broiler itu harganya memang mengalami kenaikan dari dulu 32.000 sekarang beranjak 35 sampai sekarang hari ini 37.000. Dan juga telur kemarin harganya sempat stabil di harga 25.000 tapi mulai hari 2-3 hari kemarin 27.000. Dan juga cabai itu juga agak tinggi hari ini. Tapi hari Minggu kemarin yang tertinggi cabai itu di 100.000, menjelang 2 hari ini sudah menurun sampai 50.000. Kita harapkan cuaca bagus jadi cabai itu stabil lagi harganya. Seperti kemarin sempat 25.000 bahkan. Cabai Bu ya? Iya. Semoga sih cepatnya nanti bakal turun Bu ya harganya karena cabai itu merupakan pangan yang pokok juga tentunya untuk kita memasak. Oke, nah kalau dari Pak Julius Bu terkait dengan komoditas yang saat ini paling naik mungkin Pak di harga pasar tradisional apa Pak pangannya? Komoditas bahan pokok yang naik itu dari cabai tadi Mbak. Cabai tadi memang kan kita berapa hari kemarin itu kan sempat menyentuh di harga di pasar retail Jakabareng itu 100.000 per kilo untuk cabai merah keriting. Nah, itu dikarenakan itu kondisi cuaca tadi Mbak. Jadi memang untuk harga cabai itu memang fluktuasinya berubahnya terlalu cepat ya Pak ya, betul. Iya. Apabila ada pasokan kurang mulai harga, karena kita di Palembang ini kan konsumsi cabai itu banyak, apalagi untuk buat cuka itu. Nah, benar. Ya, jadi itu memang permintaan tinggi Pak permintaan tinggi itu memang untuk Kota Palembang ini. Tadi yang saya bilang tadi, satu hari itu ya sekitar 8 atau 7 mobil lah yang harus itu ke kita Kota Palembang, masuk Kota Palembang ini. Karena beda dengan bawang. Kalau cabai itu kan dia satu mobil itu berkisar antara 4 sampai 5 ton. Nah, kalau bawang merah itu sekitar antara 8 sampai 10 ton untuk satu mobil. Satu mobil. Iya. Jauh ya Pak ya. Jadi karena apa? Karena di mobil itu kan nggak bisa ditumpuk. Jadi harus dialas pakai kayu baru ditinggikan lagi. Tapi kalau untuk harga bahan pokok seperti bawang-bawang itu harganya cukup stabil kah Pak atau gimana? Kalau untuk harga bawang cukup stabil Mbak. Memang ada kadang-kadang ya kenaikan juga memang ada. Fluktuasi kenaikan itu memang cepat juga berubah, tapi tidak seperti cabai tadi Pak. Pak ya. Iya. Cabai pun satu cabai keriting merah itu Bu ya berarti Bu ya? Atau semua cabai semuanya naik juga? Enggak, cabai itu merah keriting ya untuk cabai merah keriting itu Mbak, karena yang konsumsi itu yang banyak itu cabai merah banyak keriting. Permintaannya tadi banyak Pak ya. Permintaan sama cabai kalau kita nyebutnya itu cabai burung. Cabai Cabai setan atau itu juga termasuk naik tapi nggak terlalu tinggi mungkin ya harganya Bu ya. Nah, kalau sebetulnya cabai merah itu kan selain dari permintaan yang tinggi naik sampai hingga 100.000 itu kenapa sih Bu?
Nah itu tadi Mbak Sherly, penyebabnya selain dari permintaan memang, selain itu juga cuaca ini tadi. Karena cabai itu tidak bisa bertahan lama, jadi saat musim hujan ini pasti dia membusuk, karena dan juga panen yang pemetik itu tidak memetik kalau musim hujan. Jadi otomatis stok dari cabai itu sendiri berkurang. Sedangkan permintaan tetap tinggi. Jadi itu mengalami kenaikan. Gitu. Jadi memang cuaca kalau cabai itu benar-benar mempengaruhi cuaca yang hujan terus. Tapi untuk saat ini di kondisi pasar sendiri Bu, apakah penjual ada mengalami keluhan atau bahkan juga dari pembeli mungkin ada keluhan terkait dengan harga-harga yang naik ini Bu? Kalau sejauh ini pembeli pasti mengalami ada keluhan Mbak ya. Tetapi sejauh ini kita masih kita atasi dengan kita Dinas Perdagangan, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan selalu kita bersinergi dengan para distributor, mempertanyakan mengapa dan penyebabnya. Jadi sejauh ini masih bisa diatasi karena lonjakan harga kemarin sempat naik di hari Minggu, hari Seninnya turun dan hari ini sudah turun 50.000. Jadi nggak bertahan lama 100.000 tadi. Karena hari Minggu tadi kan memang hujan terus menerus. Jadi juga per hari itu kadang harga tuh juga cepat berubah juga Bu ya. Cepat berubah. Hari ini dan hari esok juga cepat berubah. Cepat berubah. Kalau yang komoditi seperti cabai dan bawang gitu, telur cepat berubah Mbak. Oke. Nah, mungkin ke Pak Yulis untuk terkait dengan harga beras mungkin Pak saat ini, bagaimana fluktuasinya? Ataukah memang terjadi perubahan yang signifikan atau gimana Pak? Kalau untuk beras kita memang karena kita kan ada harga eceran tertinggi Mbak. Jadi untuk beras itu memang ada patokan harga. Jadi ya sudah ada sesuai headnya. Jadi kita di pasar kan monitor itu untuk beras medium itu di harga 13.000 dan premium itu di harga 15.000. Memang untuk fluktuasi itu harga kemarin memang kita ada gejolak masalah yang beras oplosan itu. Iya betul Pak. Iya. Nah itu seperti apa Pak? Iya, jadi beras oplosan itu memang dari petani itu kan gabahnya sudah naik, Mbak. Jadi dari distributor atau agen ini, jadi mereka tuh harus menyeimbangkan produksi antara untuk yang premium dan medium itu. Jadi kemarin itu memang ada permasalahan sedikit, tapi untuk sekarang sih sudah terlewati Pak ya? Untuk di Sumatera Selatan khususnya di Palembang ini aman-aman saja. Aman ya, jadi cukup stabil juga Pak ya untuk harga beras itu sendiri. Nah kalau untuk harga daging ayam, mungkin Pak daging sapi saat ini harganya seperti apa Pak? Kalau untuk daging ayam memang kita ada peningkatan secara bertahap Mbak. Memang ayam ini sekarang ini banyak kebutuhan untuk memenuhi MBG Mbak. Bahan gizi gratis itu. Nah itu, jadi permintaan itu meningkat, sedangkan untuk produksi ayam masih seperti biasa, jadi tidak ada peningkatan untuk produksinya, tapi permintaan itu meningkat karena ada MBG nih. Jadi fluktuasi harga naik itu bertahap naik gitu. Nah ini menarik sekali, tapi adanya program MBG ini apakah mempengaruhi harga pasar juga Bu atau seperti apa? Jadi gini, Mbak Sherly, kalau MBG ini sedikit banyaknya memang agak berpengaruh, tetapi kita juga fokus kepada harga pakan. Saat ini kan pakannya naik, jadi harga pakan naik, otomatis harga ayam dan harga telur itu mengalami kenaikan. Nah, jadi di pemerintah Kota Palembang kita mempunyai tim, bukan hanya Dinas Perdagangan, tapi juga ada tim TPID, tim pengendali inflasi daerah, itu bekerja sama-sama. Jadi setiap OPD mempunyai perannya masing-masing. Ada yang berperan untuk bagaimana sih gabah ini supaya jangan naik, produksi jagungnya distabilkan supaya harga pakan tidak naik. Kalau pakannya tidak naik, otomatis ayam dan telur stabil harganya. Nah itu juga ada pengaruhnya selain permintaan dari program tadi. Jadi semuanya berkesinambungan Bu ya, kita bisa bilangnya tadi ya. Tapi semoga dari adanya program ini juga berdampak baik untuk para penjualnya nanti Bu ya. Luar biasa sekali. Dan mungkin setelah ini kita akan membahas lebih dalam Bu mengenai fluktuasi harga bahan pokok ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Aku nyuci baju, kamu ya inilah nyemur. Masa
bener itu. Nah, terus kau cak suami aku lagi nak masak Lo kamu tuh kan potonglah cabe. Ayo lain enggak lah dulu. Dompet nyampak. Cak rezeki. Tapi berdosa dah dompet uang pasti ada yang punya Di sini tulisannya 15.000. Kok 20.000? Plus biaya jasa penetesan 5.000. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam kolamnya. 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kami juga mengundang pemirsa di rumah untuk berinteraktif bersama kami melalui telepon di 0711-311-454 atau melalui WhatsApp di 0823-1198-1790. Nah Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik tadi. Untuk saat ini fluktuasi harga bahan pokok ini juga punya pengaruh yang signifikan tentunya Bu ya. Dan untuk saat ini dampak yang paling signifikan terhadap daya beli masyarakat seperti apa Bu untuk fluktuasi harga bahan pokok ini? Ya, jadi jelas ada dampak untuk fluktuasi itu sendiri, yaitu salah satunya kita yang jelas ada inflasi, namanya inflasi itu kenaikan harga yang terus menerus, mengakibatkan juga daya beli masyarakat itu menurun. Nah, apabila daya beli masyarakat menurun itu akan sangat berdampak pada perekonomian tentunya. Nah, salah satu contoh daya beli masyarakat kita lihat sendiri sekarang pasar-pasar tradisional yang sepi pembeli. Nah, dan juga peminat daripada penjualan dari pedagang itu juga menurun. Itu salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat fluktuasi ataupun inflasi yang terus menerus. Betul. Mungkin dari Pak Yulis untuk kondisi pedagang kecil Pak mungkin terhadap naik harga turun harganya ini. Ya, kalau untuk pedagang kecil ini memang sangat berpengaruh sekali Mbak. Jadi daya beli masyarakat ini yang semakin rendah. Jadi biasa mereka belanja itu misalnya belanja bawang sekilo, karena dengan kenaikan harga yang tinggi ini, jadi mereka itu belanja itu paling setengah kilo atau seperempat, sedikit Mbak, ya, sekedar untuk cukup untuk memenuhi sehari-hari. Tapi apabila harga itu turun atau murah, banyak ya. Maka itu ini masyarakat itu akan menyetok barang, Mbak. Jadi pedagang itu mendapat kelebihan keuntungan. Tapi kalau dengan harga yang meningkat ini, jadi ya pedagang itu agak berkurang untuk mereka menjual barang tersebut.
apa yang Bapak bilang itu juga kadang dilakukan oleh saya sih Pak. Dalam keseharian ini. Oke, nah kalau untuk kelompok masyarakat yang paling rentan untuk terjadinya fluktuasi harga bahan pokok ini ada nggak sih Pak yang terpengaruh dari kelompok rentan ini? Ya, kalau untuk yang kelompok masyarakat yang rentan ini memang pengaruhnya besar juga Mbak. Jadi apalagi untuk masyarakat yang menengah ke bawah ini, nah ini di sini mereka yang susah sekali untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok ini. Nah, di tengah-tengah fluktuasi harga turun naik ini, jadi dari pemerintah Kota Palembang ini kita melaksanakan ada pasar murah, Mbak. Pasar murah ini untuk menekan harga di pasaran, jadi masyarakat bahwa ini bisa terbantu. Iya, di pasar murah ini kita langsung berhubungan dengan distributor atau agen. Iya, jadi misalnya untuk minyak kita itu biasanya di pasaran dengan harga 17.000 atau 18.000, minyak kita ini kita kerjasama dengan agen atau distributor itu dijual dengan harga 14.700. Jadi harganya agak jauh juga Mbak. Iya, jauh. Dan itu sudah dilakukan berapa lama Pak operasi pasar murahnya? Untuk pasar murah ini sudah kita dari pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan ini sudah kita laksanakan dari bulan Februari. Oh, bulan Februari. Ya, sampai bulan 9 ini. Nah, nanti kita untuk bulan depan sampai Desember masih ada 22 titik lagi yang akan kita laksanakan pasar murah. Jadi setiap bulannya itu diadakan operasi pasar murah tadi Pak, di beberapa titik yang tersebar di Kota Palembang ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau untuk Bu Elsa, Bu, untuk respon konsumen mungkin Bu di pasar yang terhadap harga yang tiba-tiba melonjak ini seperti apa sih Bu? Jelas ada pengaruh dari respon dari penjual, dari pasar ataupun konsumen yang ada di pasar. Apabila kita bertemu di pasar pasti mereka kapan Bu ini turun. Nah, jadi memang harapan dari konsumen, khususnya kita ibu-ibu rumah tangga, memang harapannya harga ini cepat stabil dan juga tidak ada kenaikan lagi. Nah, tapi itu juga tidak bisa kita pungkiri karena kita tadi banyak faktor penentu dari kenaikan harga itu sendiri. Harapan kita sebagai masyarakat juga sebagai konsumen, khususnya seperti ibu juga konsumsi makanan komoditi yang memang diperlukan setiap hari, itu memang sangat berharap keadaan ekonomi ini segera stabil dan juga barang-barang tidak mengalami kenaikan. Kenaikan lagi. Luar biasa sekali. Nah, kalau untuk fluktuasi harga yang makin naik ataupun juga naik turun ini Bu ya, apakah berdampak untuk inflasi daerah kita Bu? Pasti mengalami dampak, yaitu dampaknya tadi, jadi inflasi kita secara terus-menerus mengalami kenaikan dan juga dari fluktuasi yang tidak menentu ini berakibat kepada penjualan mungkin dari pedagang-pedagang yang memang membuka makanan ataupun gerai-gerai UMKM itu sangat berpengaruh karena harga ini sendiri mungkin tidak sesuai dengan produksi yang mereka hasilkan. Betul. Jadi itu harapan kita sama-sama, semoga ini bisa kita atasi bersama secara bahu-membahu dari baik dari pemerintah dan juga dari masyarakat itu sendiri. Jadi harga bahan pokoknya tetap stabil kembali Bu ya di dalam pasar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah Bu, dari Tati di Pelaju Palembang. Mau nanya untuk pasar murah dilakukan berapa hari dan lokasi di mana saja karena sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Baik. Untuk pasar murah di bulan September ini sudah kita laksanakan 9 kali. Ini kebetulan hari ini kita masih ada 3 hari di bulan September, yaitu besok di Gandus, Selasa tanggal 23 di Kertapati, dan terakhir di tanggal 24 September itu di Libarat 1. Kita menjangkau bukannya diletakkan di kantor ataupun kita memang menjangkau di perumahan-perumahan warga yang memang padat masyarakat, supaya dengan harapan pasar murah ini harapannya masyarakat tidak jauh-jauh mencari komoditi yang mereka harapkan dengan harga terjangkau, harga agen, dengan tidak usah mengeluarkan biaya ongkos lagi. Kalau mereka di kantor camat atau kantor lurah kan perlu biaya lagi. Nah, itu kita letakkan di kantong-kantong
masyarakat yang memang padat penduduknya. Jadi langsung dekat dengan masyarakat Bu ya, operasi pasar murah ini luar biasa sekali. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kembali Bu, untuk operasi pasar murah ini apa saja yang dijual? Apakah juga seperti sayur mayur atau juga daging-daging? Ya, tadi kan udah dijelaskan Bapak terkait dengan minyak mungkin Bu ya. Apa ada lagi yang dijual di Jadi di pasar murah ini semua komoditi yang kita perlukan itu ada di pasar murah, yaitu antara lain beras. Beras ini kita kerjasama dengan Bulog, itu menjual beras SPHP seharga 57.000 per 5 kilo. Per 5 kilonya. Dan juga ada daging, itu memang harga distributor. Daging itu ada bervariasi, ada harga 93.000 dimulai sampai 130.000 daging sapi. Sementara kita ketahui daging sapi itu dipasarkan 150. Nah di pasar murah 130. Ada juga sayur mayur. Dan juga buah-buahan itu bekerja sama dengan pasar tani yang ada di Kota Palembang. Jadi memang dibawa langsung oleh pasar tani ke pasar murah. Dan juga ada telur dijual 24.000, dan juga gula, terigu, dan komoditi lain lengkap. Ya. Itu dimulai dari pukul berapa Bu biasanya Bu? Kita mulai dari 7.30 sampai dengan selesai. Sampai dengan biasanya langsung cepat habis ya Bu ya. Cepat habis. Apalagi karena semuanya murah ya Pak ya. Kita juga dibantu disupport oleh Bank Sumsel Babel dengan juga Bank Kreditan Rakyat melalui pembagian voucher di lapangan. Jadi setiap lokasi itu ada voucher potongan harga 10.000 untuk masyarakat yang berdomisili di situ dibuktikan dengan KTP. Jadi dikasih voucher 10.000 untuk potongan belanja di semua stand yang ada di pasar murah. Harganya sudah murah, mendapat potongan pula Bu ya. Luar biasa sekali masyarakat menerimanya. Nah, ini satu lagi ada pertanyaan dari pemirsa di rumah dari Andre Banyuasin. Untuk di Kabupaten Banyuasin, apakah sudah terjadwal pasar murah karena imbas harga-harga naik juga dirasakan masyarakat di Banyuasin? Mungkin Pak Yulius Pak. Karena untuk di Kabupaten Banyuasin itu mungkin dari pemerintah provinsi Mbak yang berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Jadi kalau kita di Palembang ini memang terkhususnya untuk kita di Kota Palembang, di seluruh di 18 kecamatan itu kita menyisir. Luar biasa. Jadi, di 18 kecamatan itu. Tapi kalau untuk di Banyuasin kita belum bisa karena kita kan dari pemerintah Kota Palembang. Kota Palembang. Tapi diharapkan dicontoh oleh kabupaten kota lain Pak ya, dari Kota Palembang ini luar biasa. Ini satu lagi dari Aulia di Ogan Ilir Pak, mau nanya dengan Pak Julius, ini khusus untuk Bapak berarti. Kenaikan harga ini dipicu oleh faktor apa dan prediksi kapan harga bisa turun Pak? Nah ini. Ya, faktor harga ini ya dipicu tadi, pertama tadi ya karena alam, cuaca, permintaan yang tinggi. Jadi fluktuasinya memang tidak bisa kita pantau ininya Mbak. Jadi kalau permintaan tinggi itu pasti harga naik. Harga naik, betul. Iya. Jadi memang banyak hajatan ya Pak ya. Hajatan banyak, semakin betul. banyak. Karena permintaannya banyak tadi. Ya. Tapi kita bisa memprediksi nggak sih Pak untuk harga naik itu kapan? Itu misal semuanya bisa diprediksi atau tidak? Kalau untuk harga naik itu biasanya ada momen-momen ya Mbak. Seperti kita untuk menjelang hari Idul Adha, Lebaran itu atau puasa, di situ mulai ada kenaikan harga. Jadi karena permintaan dari masyarakat tadi tinggi. Jadi mereka untuk menyetok barang. Tapi untuk sekarang relatif stabil untuk sekarang mungkin ya relatif stabil. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk di saat ini dari pemerintah Kota Palembang sendiri, apakah melakukan operasi ke sidak ke pasar-pasar mungkin untuk melihat harga? Seperti apa itu Bu? Jadi gini Mbak Sherly, kita kalau pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan Kota Palembang itu secara rutin setiap hari kita pantau di 5 pasar. Jadi memang kami ada laporan, wajib lapor melalui Bapak Wali Kota, yaitu melalui inspektorat kita untuk dilaporkan ke Mendagri. Karena itu dibahas terus setiap ada rapat inflasi tingkat nasional, itu jadi bahan untuk paparan bahwa apa yang sudah terjadi di kota kita Palembang. Jadi setiap hari semua yang kita tugaskan ke pasar, ada 5 pasar pantau di Kota Palembang, yaitu antara lainnya pasar pantau itu kita samakan dengan pasar pantaunya Badan Statistik, yaitu pasar Lemabang, pasar Soak Bato, pasar 16 Ilir, pasar KM5 dan pasar 10 Ulu. Nah, jadi dari 5 pasar itu kita rangkum menjadi
harga harian menjadi harga rata-rata setiap hari. Gitu. Setiap hari berarti Ya, setiap hari. Setiap hari. Wajib pakai map malah laporannya. Nggak bisa bohong. Libur mungkin Bu ketika hari libur. Nah, kalau itu dilaksanakan di hari kerja. Tapi kalau libur kita tetap pantau melalui media. Media tetap kita pantau melalui yang distributor ataupun pedagang yang ada di pasar. Jadi tidak lepas Bu ya untuk memantau harga ya. pasar ini. Tidak lepas. Bahkan pegawainya pun tidak tidur jadi ibunya ya untuk melihat harga bahan pokok ini. Mbak. Jadi walaupun hari libur mereka kalau tidak monitoring ke pasar, jadi mereka telepon betul ya untuk pedagang berapa untuk hari harga-harga hari pas hari libur itu. Atau bisa juga pedagangnya melapor di esok harinya mungkin Pak ya. Biasanya memang tiap hari. Harian. Ya, harian. Ya. Jadi laporan itu sendiri Mbak Sherly wajib lapor sebelum jam 11. Sebelum jam Itu 11 kita ke Mendagri laporannya. Jadi kalau kita terlambat, Kota Palembang yang ditegur, bukan di Sedaknya, Kota Palembang yang ditegur ya. Jadi melalui inspektorat kita lapor sebelum jam 11 wajib laporan itu masuk ke Mendagri. Ini membuktikan bahwasannya begitu seriusnya kita menangani harga bahan pokok ini setiap harinya Bu ya, luar biasa. Nah, mungkin kita akan membahas lebih lanjut mengenai harga bahan pokok ini pemirsa, tetaplah bersama kami. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali ya. Di mana? Di TVRI Sumsel dong. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Menyambut pagi yang penuh semangat, luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Kami sajikan lagu-lagu yang pasti sudah akrab di telinga Anda. Hubungi kami di telepon interaktif 0811-787-1974. Ini dia nomornya. Nah, ini dia nomor. Pastikan ada pulsa, sinyalnya bagus, kita nyanyi. Salam kah? Boleh Pak Gimin? Oke, kirim salam buat istri saya yang lagi nonton. Wah. Karaoke. Salam sayang. Karaokean yuk. Setiap Senin dan Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Yulis dan juga Bu Elsa. Nah, ini kan terkait dengan fluktuasi harga bahan pokok tadi Bu ya. Tentunya banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang khususnya untuk menekan harga fluktuasi harga bahan pokok ini. Tapi apakah ada dari pemerintah Kota Palembang ini bekerja sama dengan mungkin distributor ataupun juga dari petani lokal untuk menekan fluktuasi harga ini? Mungkin dari Pak Yulis dulu Pak. Ya. Jadi kita pemerintah Kota Palembang ini Mbak sudah beberapa kali melakukan kerjasama antar daerah seperti dengan Brebes itu untuk bawang merah, Kulon Progo itu untuk cabai keriting atau cabai merah itu. Jadi dengan adanya kerjasama ini, jadi
kita mengharapkan dari distributor kita atau agen kita mudah untuk mendapatkan barang tersebut, Mbak. Dengan adanya kerjasama ini, jadi kita menjadi prioritas untuk mendapatkan barang-barang seperti cabai atau bawang merah tadi. Ya. Dan kerjasama ini masih terjalin sampai sekarang berarti Pak? Masih sampai sekarang ya. Kita masih melakukan untuk kerjasama untuk daerah-daerah lain, daerah-daerah penghasil. Seperti mungkin kedepannya kita ke Padang, Mbak. Padang itu ya di sana kan ada cabai juga sama bawang. Jadi apabila untuk kebutuhan bawang merah ini di daerah Pulau Jawa atau Bima itu mengalami kendala atau tantangan jadi dari daerah Sumatera ini kita ada dari Padang. Ini sudah dijalankan atau belum Pak dari Sumatera Barat? Untuk sekarang dari pemerintah kita masih penjajakan, Mbak, untuk melakukan MOU-nya. Iya. Nah, kalau untuk bentuk kerjasama itu sendiri, bagaimana sih Pak bentuk distribusinya untuk bawang dan cabai mungkin dari Brebes tadi mungkin Pak itu? Apakah mereka mengirim setiap bulan atau seperti apa Pak? Ya, dengan adanya kerjasama ini dari distributor kita, kita ada grup, Mbak. Jadi kita buat grup dengan dari agen atau distributor kita untuk champion di daerah sana. Jadi kita mereka bisa langsung berkomunikasi. Jadi kita masukkan grup itu, mereka bisa lelang untuk harga tersebut. Ya, jadi langsung dari petani, tidak melalui pihak kedua atau pihak ketiga. Jadi harga itu sudah terpotong, Pak. Iya, tidak melalui pihak lain. Jadi semakin jelas juga semakin Pak jelas, ya koordinasinya tadi. Luar biasa. Nah, mungkin apakah masalah distribusi ini juga menyebabkan harga bahan pokok itu naik Pak mungkin untuk distribusi? Ya, pendistribusian bahan pokok ini memang kadang-kadang ya kendala itu tadi, Mbak. Apabila ada masalah pendistribusiannya, kadang-kadang di jalan ada kendala atau misalnya ada banjir, jadi mobil tidak bisa lewat, pasti itu di pasar induk itu pasti mengalami kenaikan karena pengaruh keterlambatan barang itu sangat berpengaruh dengan harga. Walaupun tadi harganya sebenarnya murah Pak ya dari Brebes tadi kita ambil karena ada kendala tadi bisa naik juga sampai di sini juga, Ini mungkin seperti bawang, menambahkan Mbak Celia, seperti bawang itu kan apabila dia di hari ini terus dijual besok itu ada penyusutan. Itu disebabkan oleh apa, Bu? Itu jadi jelas harga yang dari daerah penghasil ke daerah kita mengalami kenaikan. Karena penyusutan dari kemarin sekilo jadi nyusut, jadi distabilkan harganya dengan itu. Jelas berpengaruh. Jadi terhambatnya distribusi itu akan berpengaruh terhadap harga. Jadi distribusi pun tetap berpengaruh, Bu ya. Oke. Nah, kalau untuk kondisi stok pangan di gudang ataupun juga di pasar saat ini, Bu, seperti apa, Bu? Kalau di pantauan kita stok dan ketersediaan itu cukup. Apalagi seperti beras, kita sudah sama-sama sidak kemarin di gudang, di pabrik beras, yaitu beras Raja kemarin beras Raja kita stoknya cukup. Malah diprediksi sampai akhir tahun untuk kebutuhan Kota Palembang itu cukup. Cukup ya. Bu, ya. Nah, kalau dari Bulog juga Bu, mungkin ketersediaan beras seperti apa, Bu? Kalau dari Bulog sekarang SPHP dijual malah di kantong-kantong masyarakat, tidak lagi melalui event-event tertentu. SPHP sekarang sudah mudah ditemukan, di pasaran juga sudah banyak, jadi tidak ada alasan misalnya kita kekurangan stok beras. Karena SPHP sudah sangat banyak, baik itu kalau dari tingkat pemerintah dijual melalui koramil, koramil yang ada di kantor camat, di kecamatan masing-masing, dan juga kita di pasar murah. Satu kali pasar murah itu menjual 3 ton. Langsung pas SPHP untuk masyarakat itu. Dan juga bisa ditemukan di Bulog itu sendiri yang menjual langsung pada masyarakat. Jadi di depan kantor Bulog itu dijual. Dan juga tersebar tadi Bu ya untuk ketersediaan beras dari Bulog tadi. Oke. Nah, tadi kan juga sempat menyinggung terkait dengan operasi pasar murah Bu ya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Nah, apakah juga ada subsidi atau bantuan langsung dari pemerintah untuk masyarakat ketika harga melonjak Bu? Untuk pasar murah kita bekerja sama dengan Bank Sumsel, Tabel dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Palembang ya, itu berupa voucher tadi untuk membantu masyarakat. Jadi sebanyak 200 sampai 300 voucher per hari diberikan kepada masyarakat, yaitu satu masyarakat ya penerimanya 10.000 berupa potongan harga. Jadi umpama katakanlah harga gula di pasar murah 17.000, berarti
masyarakat cukup membayar 7.000, 10.000-nya dibayarkan oleh bank tadi melalui CSR. Oh, oke. Nah, itu salah satu bantuan. Ini kan luar biasa sekali Bu ya operasi pasar murah ini. Tapi apakah pemerintah masyarakat tuh bisa mengakses informasi ini Bu sebelum dari kegiatan operasi pasar murah ini? Mungkin yang kami dari daerah Jakabaring yang mau ke daerah Kertapati itu boleh kan Bu ya? Tapi informasinya mendapatkan dari mana biasanya Bu? Jadi kalau kita di Dinas Perdagangan ada Instagram. Dan Instagram itu salah satunya memberitahukan ataupun sosialisasi masalah pasar murah yang akan kita dilakukan di esok hari ataupun minggu depan. Jadi sudah ada jadwalnya. Bisa dilihat di Instagram di Sidak Palembang. Gitu. Tapi juga seperti kata saya tadi, tidak apa-apa Bu ya bagi masyarakat yang tidak tinggal di daerah itu, tapi kita mengikuti operasi pasar murah itu. Diperbolehkan juga. Cuma perbedaannya mungkin bagi masyarakat di luar kecamatan itu tidak mendapatkan voucher potongan tadi karena potongan harga itu didapatkan dengan memperlihatkan KTP setempat karena kita supaya ada keadilan di situ. Jadi setiap kecamatan kita kunjungi di 18 kecamatan Kota Palembang dengan sudah ada jadwalnya. Kita minta di kantor camat di mana kantong-kantong yang akan diadakan pasar murah itu. Tadi Nah, mungkin setelah ini terkait dengan apakah ada pengawasan terhadap spekulan dan juga mungkin ada penimbun takutnya Bu ya untuk harga bahan pokok ini. Untuk pengawasan pasti ada itu Mbak Sally. Kita bekerja sama dengan Satgas Pangan, yaitu Satgas Pangan dari Polresta Kota Palembang. Ya bekerja sama dengan tim TPID tadi, tim pengendali inflasi daerah. Itu secara berkala kita mengadakan sidak ke pasar-pasar dan juga ke gudang-gudang yang ada di Kota Palembang. Yang umpama sekarang lagi kita booming. Katakanlah kemarin sempat viral masalah beras kita bersama-sama Satgas Pangan langsung turun, langsung menimbang di tempat apakah benar timbangan yang 5 kilo itu benar-benar 5 kilo dan juga melihat langsung beras itu sendiri. Apa yang dijual itu apakah benar ada campuran atau tidak. Jadi itu Satgas Pangan berperan aktif di TPID, tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah. Dan ini juga dicek secara berkala tadi Bu ya? Berkala. Nah, mungkin dari Pak Yulis ada ditambahkan Pak untuk terkait pengawasan dan juga spekulan dari harga bahan pokok ini? Iya, kalau kita khusus dari Dinas Perdagangan kita bisa monitor Mbak. Jadi kita monitor itu ke agen-agen atau distributor apabila ada kendala atau kenaikan harga-harga yang tidak sesuai dan kata Ibu Elsa tadi memang kita bekerja sama dengan tim TPID. Salah satu dari anggota tim TPID itu yaitu dari Satgas Pangan. Dari Satgas Pangan kalau kita untuk Kota Palembang Polrestabes. Ya. Jadi kita monitor bersama-sama di mana misalnya ada kelangkaan barang. Jadi kita melakukan sidak bersama tim TPID tadi. Ya. Tapi ketika melakukan sidak itu apakah mendapatkan laporan dulu dari masyarakat atau seperti apa Pak? Biasanya terkadang kita info-info itu kan terkadang memang ada dari masyarakat dan dari atau media-media sosial. Jadi kita adakan rapat dulu dengan tim TPID untuk baru kita turun ke lapangan. Jadi tapi juga ketika ada laporan tetap langsung dilakukan Pak ya, langsung ditindaklanjuti. Nah, kalau untuk dari cara pemerintah mungkin untuk memastikan harga di pasar itu sesuai ketentuan seperti apa? Dari Bapak dulu mungkin Pak. Jadi untuk harga memang kita kalau seperti beras tadi memang ada headnya Mbak. Jadi kalau untuk barang-barang lain kita kan mengikuti harga pasar. Jadi harga pasar ini tidak bisa kita kendalikan tapi sesuai dengan tahap kewajaran. Tapi kalau misalkan sudah tidak sesuai seperti apa Pak yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kalau memang harga itu memang tidak sesuai lagi kita sidak. Kita sidak itu kita langsung ke agen atau distributornya. Ya, jadi kita menanyakan penyebabnya tadi apa. Mengapa hal itu ada kenaikan yang signifikan, kendalanya apa. Dari sana kita bisa melihat. Mungkin dari Ibu ada yang ditambahkan Bu? Ya, jadi untuk mengatasi kenaikan salah satu komoditi, kita bersama-sama dengan tim terpadu bersama-sama langsung cek langsung apa yang terjadi di lapangan atau terjadi apa penyebab kenaikan itu sendiri. Jadi dari situ kita rumuskan menjadi satu
apa yang harus kita lakukan di pemerintah kota, apakah kita melaksanakan salah satu operasi pasar, yaitu operasi pasar beda dengan pasar murah. Kalau pasar murah kita menjual seluruh komoditi, tapi kalau operasi pasar kita khususkan kepada satu komoditi tertentu. Mama katakanlah minyak, saat itu ada kelangkaan, terjadi beberapa waktu yang lalu minyak kita itu susah ditemukan di pasar. Susah ditemukan. Padahal minyak kita itu sendiri sangat membantu, harganya lumayan jauh dibanding minyak goreng yang premium ya. Nah jadi di situ kita laksanakan operasi pasar khusus, yaitu bekerjasama dengan distributor minyak kita, melaksanakan operasi pasar khusus minyak kita yang ada di pasar mana yang memang kita dapati tidak terdapat kelangkaan itu. Jadi di situ kita upayakan, itu salah satu upaya pemerintah untuk mengejar mengapa harga ini ataupun hilang dari peredaran, ataupun harganya mahal, tinggi. Nah itu kita lakukan operasi pasar selain pasar murah. Pasar murah tadi, oke. Begitu tanggapnya pemerintah Bu ya terhadap harga bahan pokok ini luar biasa. Mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai strategi dan juga bagaimana masyarakat menghadapi sarannya untuk menghadapi fluktuasi harga bahan pokok ini Bu. Setelah jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami. Ya aku sanggupnya cuma semak itulah Kak. Soalnya motor kamu tuh kan mati pajak lah 5 tahun. Ya aku nak berejo bayar pajaknya pula. Aduh Kando, mada ide tawar semak itu. Murah nian. Padahal kan masih bagus motor tuh. Masih mulus. CVT-nya lah diservis. Olinya baru diganti. Oh ya sudahlah Kak kalau cak itu. Kita ketemuan dulu bay. Aku nak nyengok motor kamu dulu, cak mana kondisinya. Kak, mau jual motor ya? Iya dek, susah motor tuh, pajak yang telat 5 tahun. Nak dibayar dah kate duit. Bagusnya dijual belah. Nak dipakai juga udah bisa. Terus kita mau pakai apa kalau mau pergi-pergi? Oh jadi inilah motor yang nak dijual nih. Inilah dah motornya dah. Nah jingan dah masih mulus kan. Paling cuma ada lecet di sini dikit dah. Jadi sama no harga nih? Yo harganya cak tadi lah dah. Apa emang alasan kamu jual motor nih? Padahal masih bagus ini. Nak beli yang baru apa? Tidak dah. Tidak sanggup bayar pajaknya. 5 tahun telat. Oh jadi cuman alasan itu? Kamu nak jual motor ini Kak? Padahal masih bagus motor ini. Emang kamu udah tahu Kak? Lagi ada program Merdeka Pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup bayar PKB 1 tahun baik. Nah kalau cak itu tidak jadi aku jual motor ini. Lah. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Bu Elsa dan Pak Julius, ini kan terkait dengan fluktuasi harga bahan pokok ini tentunya punya permasalahan tersendiri bagi masyarakat, terutama Bu Ia. Tapi apakah dari pemerintah sendiri menyiapkan strategi jangka panjang untuk menstabilkan harga bahan pokok ini? Ya,
Untuk persiapan jangka panjangnya untuk menstabilkan harga kita bekerja sama, salah satunya tadi kerjasama antar daerah karena untuk menjamin ketersediaan dan stok barang di Kota Palembang. Jangan sampai barang itu sendiri tidak ada. Jadi walaupun harganya mungkin agak mengalami kenaikan, kita harapkan barang itu tetap ada. Tetap ada. Misalnya katakanlah sekarang ini cabai naik, tapi barangnya tetap ada. Jadi kalau kita butuhkan cabai harga naik, mungkin kita membeli cuma sedikit. Jangan sampai harganya murah tapi tidak ada barang. Itu kan memang pernah terjadi waktu minyak goreng ya dulu ya. Zaman dulu. Jadi jangan sampai barang komoditi itu sendiri hilang dari peredaran. Jadi kita harapkan untuk jangka panjang kita menjalin terus kerjasama antar daerah untuk menjamin ketersediaan dan stok itu sendiri. Jangan sampai terjadi Jangan kelangkaan, sampai Bu, kelangkaan ya. dan hilang dari peredaran. Mungkin dari Pak Yunus sudah ditambahkan, Pak. Ya, dengan untuk menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok tadi, ya salah satunya tadi itu kita dengan kita adakan perjanjian kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Jadi sehingga barang-barang ini mudah masuk ke kita. Ya, jadi dengan mudahnya masuk barang ini, jadi ketersediaan untuk di Kota Palembang ini cukup. Jadi masyarakat tidak was-was untuk kebutuhan pokok ini, takutnya nggak ada, nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita harapkan dari pemerintah Kota Palembang ini masih untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dengan daerah-daerah lainnya, daerah penghasil. Untuk meningkatkan juga pangan lokal juga, Pak, ya tentunya, untuk menjaga harga maupun juga ketersediaan di pasar tadi. Oke, nah kalau dari Bu Elsa, Bu, untuk pemerintah sendiri, apakah ada program untuk mendorong masyarakat seperti menanam sendiri di rumah atau seperti apa, Bu, agar? Ya, jadi memang ada giat untuk sosialisasi ke masyarakat untuk kegiatan menanam sendiri di rumah, seperti contoh kita tanam cabai sendiri, juga mungkin bukan hanya di rumah tapi di kantor-kantor juga ada giat untuk menanam sendiri bahan-bahan yang memang kita perlukan sehari-hari, seperti contohnya cabai yang mudah tumbuh ya, cabai dan juga sayur-sayur yang mudah tumbuh dan mudah kita hasilkan sendiri untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi memang sudah ada juga ada himbauan dari pemerintah Kota Palembang untuk giat menanam di rumah sendiri. Termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat ya, mungkin sudah dilakukan. Oke, nah mungkin terkait dengan pesan, Bu, pemerintah kepada masyarakat agar tidak panik menghadapi lonjakan harga itu seperti apa, Bu? Ya, jadi untuk masyarakat Kota Palembang, kita selaku pemerintah Kota Palembang berpesan untuk tidak terlalu panik apabila barang-barang naik. Yang jelas barang-barang ini tetap tersedia dan stoknya ada di Kota Palembang, dan juga jangan sampai mengadakan penimbunan. Kadang-kadang kita ini karena gara-gara murah ya, gara-gara ada kenaikan cepat-cepat menimbun. Itu kita batasi, membelilah dengan secara bijaksana. Membeli dengan sesuai kebutuhan kita, bukan membeli dengan keinginan kita gitu. Oke, luar biasa. Mungkin dari Pak Yulis penambahkan pesan kepada masyarakat, Pak. Ya, jadi untuk masyarakat Kota Palembang, jadi untuk kebutuhan bahan pokok ini, insya Allah pemerintah Kota Palembang ini menjamin untuk ketersediaannya, dan untuk masyarakat juga belilah bahan kebutuhan pokok ini sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Jadi memang sesuai, Pak. Oke, harapan mungkin, Pak, dari pemerintah untuk ke depan terkait stabilitas harga bahan pokok di Sumatera Selatan. Harapan kita dari pemerintah Kota Palembang ini untuk saat ini dan ke depannya, semoga harga yang ada di Kota Palembang ini stabil dan tidak mengalami lonjakan harga yang tinggi. Apalagi kita sekarang ini hujan terus-menerus. Oke, dari Ibu mungkin, Bu, tambahan dari pemerintah. Kalau harapan pemerintah supaya kita masyarakat terpenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, komoditi yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari itu terjangkau, dan juga ada setiap pasar ada penjualannya, dan juga harapan kita semoga harga ini cepat stabil dan
terjangkau untuk semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Palembang. Tentunya juga pemerintah menganggap serius Bu ya dan menerima laporan-laporan dari masyarakat untuk fluktuasi harga bahan pokok ini. Pemerintah Kota Palembang siap menerima laporan-laporan dalam bentuk apapun baik melalui media online ataupun juga langsung kontak melalui Instagram Dinas Perdagangan Kota Palembang. Apa yang dibutuhkan dan apa yang ingin ditanyakan kami siap untuk menerima laporan masyarakat. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Elsa dan Pak Julius sudah hadir bersama kami dalam dialog hari ini membahas mengenai fluktuasi harga bahan pokok. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam dialog live Menyongsong Indonesia Maju hari ini dengan tema fluktuasi harga bahan pokok. Kita sudah mendengar bagaimana faktor-faktor penyebab dari turun naiknya harga, dampaknya bagi masyarakat serta langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ini. Semoga informasi dan juga menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap bijak untuk berbelanja dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Akhir kata saya Sally Oliara Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.